Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Anak sekalian, salam jumpa pada program pembelajaran daring dengan Bapak Mas Tony SPDI dari SMP Wahidin Kota Cirebon. Anak sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak mengajak dan mengingatkan karena era pandemi COVID-19 kita tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak mengajak pada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, memakai masker jika bepergian. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Harus sekalian yang Bapak banggakan, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tadahkan tangan, kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma. Harus kalian yang Bapak banggakan, Bapak ingatkan bahwa telah kita pelajari tentang komputasi modern dan sejarahnya. Pada kali ini kita akan pelajari tentang persoalan akurasi dalam komputasi modern. Harus kalian yang Bapak banggakan bahwa tujuan pembelajaran kali ini peserta didik dapat memahami dan mendeskripsikan tentang persoalan akurasi dan komputasi modern. Harus kalian yang Bapak banggakan bahwa komputasi modern adalah sebuah konsep yang menerima dan instruksi-instruksi dan penyimpanannya dalam sebuah memori. Dan memori di sini bisa juga diartikan sebagai memori komputer. Oleh karena itu, pada saat ini melakukan komputasi modern yaitu menggunakan komputer. Konsep komputasi modern tentunya diciptakan atau digagas oleh John von Neumann dari tahun 1903 sampai 1957. Beliau adalah seorang yang ilmuwan dan sangat jenius sekali. Di abad 21 ini beliau telah memberikan sumbangsihnya di bidang matematika, teori kuantum, game teori, fisika nuklir, dan ilmu komputer yang lainnya, yang menjadi karya-karyanya yang dimanfaatkan sekarang ini. Dan Neumann yang tentunya sejak kecil telah berkarya
dan sangat jauh sekali, karena di dalam pemikirannya ada 8 angka dalam melakukan permasalahan dalam kepalanya. Harus kalian yang Bapak banggakan, ada 2 pengertian yang perlu Bapak jelaskan dan Bapak yakinkan kepada kalian. Yang pertama, komputasi, bahwa diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan sebuah masalah dari inputan data dengan menggunakan algoritma. Sedangkan teknologi komputasi adalah aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi, itu teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak. Dan ini merupakan bagian spesifik komputer dari teknologi informasi. Ada sekalian yang Bapak banggakan, secara umum ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian masalah, yaitu numerik, serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu. Dalam penggunaan praktis, yaitu berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk komputasi yang membuat masalah itu menjadi secepat mungkin dilakukan. Karena untuk menggunakan prinsip-prinsip baru yang menjadi dasar ilmu komputasi modern. Ada sekalian yang Bapak banggakan, dalam kerjanya komputasi modern menghitung dan mencari solusi dari masalah yang ada, yang sangat kompleks, yang sangat besar, maka perlu ada penghitungan yang akurat. Nah, lalu sekalian yang Bapak banggakan, ada beberapa poin yang perlu kalian pahami dalam penghitungan. Tentunya sebagai programmer ini sangat berhubungan sekali dan sangat dibutuhkan sekali ketika penyelesaian masalah, yaitu tentang komputasi modern. Yang pertama yaitu kecepatan, yang kedua akurasi, yang ketiga problem volume besar, yang keempat modeling, dan yang kelima kompleksitas. Dari 5 ini tentunya dalam programmer itu perlu diperhatikan, sehingga sangat menunjang sekali ketika seorang programmer dalam mengolah data ketika menyelesaikan masalah. Harus sekalian yang Bapak banggakan, kita sampaikan tentang pengertian dari kecepatan. Apa sih kecepatan itu dalam komputasi modern? Nah, harus sekalian yang Bapak banggakan, ada kecepatan istilahnya Hz atau Hertz. Nah, ini dalam hal kecepatan, manusia pasti menginginkan masalah dapat diselesaikan dengan secara cepat. Oleh karena itu, penghitungan masalah kecepatan adalah suatu
waktu yang cepat ketika mengolah sebuah data. Maka yang perlu diperhatikan kalian ini adalah yaitu ketika kalian menemukan atau melihat CPU dengan kecepatan 1000 Hz. Nah, ini sebuah contoh bahwa CPU tersebut memiliki kecepatan untuk memproses 1000 instruksi per detik. Nah, ini harus dipahami. Dalam bagian yang kedua itu akurasi. Nah, karena itu pada komputasi modern dilakukan penghitungan bagaimana bisa menghasilkan suatu jawaban yang akurat dari sebuah masalah. Tentu sebuah permasalahan yang sangat akurat, dan ada tipe data floating point yang tentunya bisa digunakan untuk menyimpan data numerik dalam bentuk pecahan, dan tipe data tersebut memiliki ruang penyimpanan numerik yang sangat besar. Nah, ini sehingga dapat digunakan oleh komputer untuk melakukan komputasi yang akurat. Poin yang ketiga yaitu modeling. Dalam melakukan suatu penghitungan yang rumit, tentunya ketika ada permasalahan perlu penghitungan yang banyak, yang kompleks, tetapi ada model matematika yang kita miliki. Tentunya hal ini akan menjadi berantakan dan tidak ada hasil yang akurat. Maka perlu ada komputasi modern dengan membutuhkan modeling sebelum melakukan penghitungan. Aduh sekalian yang Bapak banggakan, poin yang keempat yaitu kompleksitas. Ini komputasi modern dirancang untuk menangani masalah yang kompleks sehingga diterapkan pada komputer. Nah, dengan teori kompleksitas atau teori Big O, maka komputasi modern dapat melakukan penghitungan yang memecahkan masalah yang kerap dihadapi yaitu sangat kompleks. Nah, ini perlu adanya kompleksitas. Kenapa? Dalam penghitungan perlu ada penataan yang terbaik untuk memecahkan masalah dengan komputasi modern. Harus kalian dalam penghitungan yang kelima yaitu problem volume besar, bahwa data yang besar tentu membutuhkan cara penyelesaian yang khusus, karena data yang besar menjadi masalah jika ada yang terlewatkan. Oleh karena itu perlu digunakan metode downsizing atau paralel pada komputasi modern ini, yang tentunya untuk menangani masalah yang besar dengan metode yang diparalelkan dengan pengolahannya sehingga dapat diorganisir dengan cara baik. Harus sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini bahwa 5 poin tersebut yang tentunya perlu kita simpulkan bahwa kecepatan, akurasi, problem volume besar, modeling, dan kompleksitas ini menjadi penghitungan
seorang programmer ketika untuk menyelesaikan masalah-masalah komputasi modern. Akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.